Selamat pagi pemirsa, saya Dita dari Agromedia Pustaka, di mana sekarang saya berada di pertanian jamur milik Bapak Haji Rahmat yang terletak di Cisarua, Lembang, Bandung. Nah pemirsa, pasti pemirsa ingin tahu kan bagaimana pembudidayaan jamur? Mari ikuti saya. Siapa yang tak kenal dengan jamur tiram? Ya, jamur yang memiliki bentuk khas menyerupai cangkang tiram ini memiliki segudang keunggulan. Selain rasanya yang lezat, jamur tiram juga bermanfaat bagi kesehatan, yakni berperan sebagai anti kolesterol, antioksidan, dan anti tumor. Awalnya, jamur tiram hanya bisa diperoleh di hutan. Namun, ketika konsumsi jamur terus meningkat, mencari jamur dari alam tidak lagi bisa diandalkan. Akhirnya, muncullah ide untuk membudidayakannya. Untuk membudidayakan jamur tiram, langkah awal yang bisa dilakukan adalah menyediakan bangunan untuk pertumbuhan jamur atau dikenal dengan nama kumbung. Pak, kalau ini biasanya disebut apa Pak? Orang sini bilangnya kubung. Kubung. Kubung itu tempat menumbuhkan jamur. Gitu. Kira-kira Pak, ini tuh berapa meter panjangnya, luasnya gitu? Itu tergantung ya. Ukuran-ukurannya itu karena masyarakat di sini umumnya dia membuat bangunan itu disesuaikan dengan luas lahannya. Luas lahan. Ada yang 10 meter panjangnya. Iya Pak. Ada yang 20 meter, jadi bervariasi. Idealnya kira-kira berapa untuk jamur ini Pak? Idealnya tuh harus sekitar 12.000. Biar 12.000 ke sana, 12.000 ke atas. Jadi 20.000 cukup lah untuk seorang petani untuk itu. Terus kalau ini kenapa harus pakai bilik kayu gini Pak? Nah, jadi karena sifat jamur itu dia tidak mau terkena sinar matahari langsung. Jadi sinarnya itu hanya biasnya saja. Jadi pada prinsipnya budidaya jamur itu memerlukan rumah yang fungsinya hanya untuk melindungi dari sinar matahari langsung dan dari hujan. Jadi bahannya mau apapun itu boleh. Mau pakai genteng, mau pakai atap rumbia, mau pakai asbes boleh. Tapi emang udah harus kotak gitu ya Pak? Bukan kotak sih ya, panjang ya. Lebar. Panjang lebar. Jadi biasanya 7 kali 10 bangunannya gitu. Kita bisa lihat langsung ke tempat inkubasi. Di dalam kumbung tersebut disediakan rak-rak budidaya yang terbuat dari kayu atau bambu. Rak ini digunakan untuk meletakkan baklok jamur. Jika kumbung sudah tersedia, tahap selanjutnya adalah membuat bibit jamur tiram. Pembibitan diawali dengan meramu kultur atau biakan murni menggunakan media agar-agar. Media ini dikenal juga dengan nama potato dextrose agar atau PDA. Berikut langkah-langkah membuat media PDA. Bersihkan permukaan kentang, lalu potong menjadi irisan dadu. Masukkan irisan kentang ke dalam panci berisi air suling, rebus hingga kentang menjadi lunak dan warna air menjadi kekuningan. Angkat panci dari atas kompor, lalu tuangkan airnya ke dalam gelas ukur. Tuangkan air rebusan kentang ke dalam tabung Erlenmeyer, lalu masukkan agar-agar dan gula.
aduk hingga tercampur sempurna. Masukkan media PDA ke dalam tabung reaksi hingga mencapai ketinggian 2,5 cm dari dasar tabung, lalu tutup tabung dengan kapas. Sterilkan media PDA dengan cara memasukkan tabung reaksi ke dalam autoklaf selama 20-30 menit pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1,1 atm atau 15 psi. Ketujuh, angkat tabung reaksi dari autoklaf, lalu letakkan dalam posisi miring agar permukaan PDA yang diperoleh lebih luas. Diamkan media hingga dingin dan membeku. Setelah media PDA jadi, langkah selanjutnya adalah melakukan isolasi. Isolasi adalah proses pengambilan bagian tertentu dari induk jamur untuk dibiarkan pada media PDA sampai menjadi miselium jamur. Berikut tahapan melakukan isolasi. Sterilkan tangan dan peralatan yang akan digunakan dengan larutan alkohol 70%. Sterilkan juga peralatan yang terbuat dari logam dengan cara dipanaskan di atas nyala api bunsen selama 1-3 menit. Semprotkan larutan alkohol ke bagian induk jamur yang akan dijadikan eksplan. Lalu sayat bagian ketiak tudung jamur kira-kira berukuran 3-4 mm kuadrat menggunakan pisau isolasi. Ambil bagian tersebut menggunakan pinset. Masukkan eksplan ke dalam media PDA, lalu tutup kembali mulut tabung dengan kapas untuk menghindari kontaminasi. Simpan media PDA yang telah diinokulasi ke dalam ruang inkubator selama 2-3 hari atau hingga media diselimuti miselium jamur berwarna putih. Setelah bibit F1 jadi, langkah selanjutnya adalah membuat biakan induk atau bibit F2. Berikut cara membuat biakan induk. Tuangkan millet ke dalam wadah atau baskom besar. Masukkan air secukupnya. Campurkan semua bahan ke dalam satu wadah. Lalu diamkan selama sehari agar millet berkembang sempurna. Lalu, masukkan bahan tersebut ke dalam botol transparan. Padatkan media hingga mengisi 2/3 tinggi botol. Tutup mulut botol menggunakan kapas, lalu sterilkan media ke dalam autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 1,1 atm selama 1 jam. Siapkan bibit F1 yang telah diselimuti miselium putih secara merata dan media F2 yang telah disterilkan. Panaskan alat-alat dari logam dengan cara membakarnya di atas api bunsen selama beberapa saat. Semprotkan alkohol ke bagian bibir tabung reaksi pada media F1, lalu buka kapas penutupnya. Masukkan bibit jamur yang ada di bibit F1 ke dalam media F2. Panaskan kapas penutup di atas api bunsen, lalu tutup kembali media F2 dengan kapas tersebut. Simpan media di dalam inkubator
atau ruangan khusus yang telah disterilkan hingga miselium tumbuh secara merata. Jika pembibitan selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah membuat media backlog. Berikut tahapan membuat backlog. Siapkan media serbuk gergaji dan bekatul sesuai takaran, lalu campurkan kedua bahan tersebut secara merata. Ayak media kapur sebelum digunakan. Tujuannya agar diperoleh butiran kapur dengan ukuran seragam. Campurkan seluruh bahan untuk media, lalu aduk hingga merata. Sambil diaduk, siramkan air secara perlahan. Pastikan bahwa kelembapan campuran tersebut cukup. Saring media menggunakan ayakan berukuran lubang sekitar 5 mm. Masukkan media ke dalam plastik bening tahan panas hingga mencapai setengah tinggi plastik. Tekan-tekan media menggunakan kayu atau botol. Tutup bagian mulut plastik menggunakan ring plastik atau bambu. Lalu lipat bagian lidah plastik yang tersisa menggunakan karet. Sterilkan media di dalam drum sterilisator atau sterilisator chamber. Proses sterilisasi ini dilakukan selama 4-6 jam pada suhu 110 derajat Celcius dengan tekanan 15 lb per inch atau 2 atm. Diamkan media backlog selama 1 hari sebelum dipindahkan ke ruang inokulasi. Backlog yang sudah jadi selanjutnya diinokulasikan dengan miselium jamur dari bibit F2. Berikut penerapannya. Pertama, semprotkan alkohol ke semua peralatan yang akan digunakan, lalu panaskan di atas api bunsen selama beberapa saat. Semprotkan juga alkohol ke tangan pekerja yang akan melakukan inokulasi. Buka tutup masing-masing media, lalu tanamkan miselium jamur dari bibit F2 ke media backlog. Tutup kembali bagian atas media backlog menggunakan kapas atau bahan sisa tekstil. Pindahkan media yang telah diinokulasi miselium biakan induk ke dalam ruang inkubasi. Atur suhu ruangan sekitar 26-28 derajat Celcius. Biarkan proses ini berlangsung hingga backlog dipenuhi miselium berwarna putih. Jika gagal, prosesnya harus dilakukan dari awal lagi. Nah, jadi ini setelah proses yang tadi dilihat di bawah, jadi si media ini sudah disterilisasi terus didinginkan baru diinokulasi. Jadi kasih bibit jamur. Jadi si media yang asalnya warnanya seperti ya coklat seperti serbuk kayu ini, nanti dia akan tumbuh nanti seperti ini. Nanti warnanya akan berubah. Lama kira-kira? Itu sebulan, biasanya sebulan sudah warnanya sudah miselium sudah tumbuh putih semua seperti ini. Jadi dari sini nanti dipindah ke tempat produksi namanya. Itu untuk ruangan untuk menumbuhkan jamur di sana. Jadi khusus untuk menumbuhkan jamur. Kalau di sini namanya ini ruang inkubasi. Udaranya suhunya gimana? Suhunya di sini harus kering. Kering. Jadi harus kering. Nanti berbeda dengan tempat produksi jamurnya.
di sana harus lembab. Lembab. Oh, Jadi iya. kebalikannya. Iya betul. Di sini tidak memerlukan air. Oh iya. Oh Bapak ini beda sendiri ya dibandingin yang lain? Nah, ini salah satu contoh media jamur yang terkontaminasi dengan jamur lain. Jadi sama dengan sayuran yang lain, Iya. pertumbuhan jamur pun itu ada ada hama penyakitnya juga. Nah, di antara ini penyakit ini. Berarti gagal banget. Gagal ini tidak bisa diproduksi jamur ini. Kalau sudah gagal gini itu kita buang biasanya. Biasanya dalam 1 bulan ini Pak, kegagalan ini bisa berapa kali? Ini dari satu musim tanam itu paling tinggi 20%. Oh, 20%. Lumayan juga Pak. Lumayan, iya. Nah, kita bisa setelah proses ini itu masih ada proses selanjutnya. Oh, gitu. Jadi stepnya itu di sini pertumbuhan miselium. Iya. Nah, sekarang kita bisa melihat rumah tumbuh jamur. Gimana sih jamur itu tumbuh? Iya betul. Kita bisa Penasaran keliling. nih, Pak. Iya, iya. Boleh. Ya, ayo kita ke sana ya. Setelah masa inkubasi selesai, pindahkan baklok ke atas rak-rak di dalam kumbung. Letakkan baklok dengan cara direbahkan atau didirikan. Namun, petani jamur umumnya meletakkan baklok dengan cara didirikan. Jika kebutuhan hidupnya terpenuhi, 5-6 minggu kemudian, jamur tiram sudah bisa dipanen. Jadi kita masuk ke ruang pertumbuhan jamur. Nah, ini media-media jamur yang tadi itu disusun lagi di sini. Pak, kalau misalnya umur jamur ini kira-kira berapa hari? Oh, yang ini tumbuh ini sekitar 4 hari. Oh, 4 hari sudah tumbuh. Dia udah tumbuh. Jadi begitu kita buka, biasanya nunggu 1 minggu. Nah, hari ke-8 biasanya mulai ada muncul bakal jamur. Nah, ini yang perlu disiram itu kalau begitu keluar jamur, itu kita perlu untuk ada penyiraman, dikabutkan. Media jamur ini biasanya rusak karena ada hama. Nah, ini di sini. Ini yang bisa Oh, kena hama juga ya, Pak? ini kayak ada kutu gitu. Kutu dia makan bakal jamur yang dimakan miseliumnya. Dia makan miseliumnya sehingga yang harusnya jamur ini bisa dipanen umurnya lebih panjang karena ada hama, jadi bisa lebih singkat produksinya. Jadi kalau yang untuk dipanen biasanya usia antara 8 sampai hari ke-14. Oh, seperti apa nih Pak? Kebetulan jam segini kan udah selesai panen, jadi di atas ini. Oh, lebih gede lagi. Ya sebesar ya mungkin 6 cm lah. Iya. Itu yang siap untuk dipanen. Jadi idealnya satu backlog ini dari mulai panen sampai habis itu menghasilkan setengah kilo jamur. Bukan sekali petik ya, tapi selama 8 kali petik itu menghasilkan jamur sebanyak setengah kilo. Jamur tiram dapat dipanen ketika telah mekar sempurna. Berikut cara melakukan pemanenan. Petik jamur tiram di bagian pangkal batangnya, lalu masukkan ke dalam keranjang. Bersihkan jamur tiram dari kotoran yang menempel dengan cara memotong bagian akar semunya menggunakan pisau tajam. Masukkan jamur ke dalam plastik, lalu timbang sesuai permintaan konsumen. Umumnya, satu plastik besar berisi 5 kg jamur. Jamur siap dipasarkan dalam bentuk segar atau olahan berupa penganan. Nah Pak, selain dibudidayakan ini, jamur itu biasanya diolah ya Pak? Selain buat tumis-tumisan, biasanya buat apa Pak? Ini banyak sekali bervariasi sebetulnya jamur. Variasi, iya. Jadi gimana pintar-pintarnya ya ibu-ibu kan biasanya tukang masak gitu ya. Kalau Iya, bapak ibu-ibu. nggak bisa masak gitu. Iya. Boleh kita lihat Iya, Pak. proses Iya, pengolahan.
proses selanjutnya yang tadi ceritain tadi, jamur itu bisa diolah apa aja. Ini bagian ibu-ibu. Jadi saya yang menerangkan bisa dibikin apa aja dari jamur ini. Nah, silahkan aja langsung nanti sama ibu. Iya. Iya, betul. Ya pemirsa, sekarang kita mau masak nih sama ibu. Nih ibu ngomong kita masak apa nih? Ini yang pertama kita kayaknya bikin keripik ya. Keripik. Keripik. Bikin keripik dulu. Iya. Terus? Nah ini jamurnya kita suir. Ini setelah disuir jamurnya dicuci ya. Setelah dicuci lalu Direbus untuk menghilangkan kadar airnya. Biar ini jamur ini kan nanti tahannya sampai 6 bulan. Iya. Nah, setelah mendidih kita matikan. Kita cuci lagi untuk menghilangkan bau jamurnya. Setelah kita tiriskan, lalu kita kasih bumbu tepung terigu ditambah tepung tapioka ini ya. Perbandingannya 21. Sambil menunggu ini kita masukkan minyak ya. Ya, minyaknya sudah mendidih, kita masukkan. Matang. Silakan dicicipi, coba rasanya seperti apa. rasanya crispy. Iya. Enak pemirsa, terus coba di rumah. Sekarang kita bikin yang kedua. Yang kedua apa nih Bu? Jamur crispy. Jamur crispy itu hanya bertahan sekitar 2 jam, terus lembek ya, kembali lembek gitu. Nah ini seperti ayam, karena masih empuk ya, masih empuk ya, rasanya seperti apa, fried chicken gitu ya. Jadi atasnya doang nggak? Enggak, boleh semuanya. Semuanya. Nah kita pakai bumbu. Bumbunya ini Oh masih bumbu sama ya? ya. Kita pakai bumbu crispy juga. Sama kayak tadi ya Bu? Sama. Setelah diaduk, kita persiapkan tepung ya. Pakai tepung basah. Tepung terigu ditambah tepung tapioka. Sama nggak Bu? 21? Sama. Iya. Sini kita pakai air. Bubuknya. Kita siapkan ini tepung basah ya, nanti untuk pencelupan, dan kita siapkan juga tepung kering. Oh Iya. ini dicelup. Iya, ada 2 kali pencelupan. Ini celup, terus dimasukkan ke sini. Ini udah selesai ya, matang. Kita angkat. Pemirsa, ini enak. Gurih rasanya crunchy. Juga ayam ya Bu ya? Harus dicoba ya. Ibu Bapak terima kasih tadi sudah diajak jalan-jalan, terus sudah diajarin cara pengolahannya jamur kayak gimana. Kita mau pamit, mudah-mudahan usaha Bapak lancar, tambah berkembang. Apa ya? Kita pamit ya Pak. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Demikian liputan saya di rumah usaha jamur.
di mana di sini jamur tidak hanya dibudidayakan saja, melainkan dikelola menjadi makanan yang enak dan lezat. Di sini pun jamur dapat menghasilkan uang. Bagaimana? Anda tertarik? Saya Dita dan kru Agromedia Pustaka undur diri. Sampai jumpa. Dadah.